Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik? Luar biasa pastinya Kak. Fantastis. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kabar selalu luar biasa Bang Nurul ya. Iya Kakak. Iya, kita bertemu kembali di ibadah seperti biasa. Ibadah kita masih online, masih di rumah. Tapi adik-adik di rumah, walaupun ibadahnya di rumah tidak mengurangi sukacita adik-adik beribadah, memuji Tuhan. Betul Kakak. Ya. Jadi adik-adik kali ini yang akan menemani adik-adik bersama dengan Kakak Linda, ditemani dengan Abang Arnold. Dan organis kita yang paling setia Amang Sintua PB Simanjunta. Dan nanti yang meragenda Amang Sintua RD Siang. Dan untuk pelayan firman kita minggu ini dengan Amang Pendeta PDF Lugis. Jadi adik-adik di rumah, siapkan hatinya, siapkan dirinya, Alkitabnya, ambil sikap ibadah. Oke. Ya? Kalau ada orang tuanya di rumah atau kiri kanan, opungnya kita ajak ibadah sama-sama Pak ya. Ayo Pak, ayo Pak, kita ibadah sama-sama ya. Betul sekali. Nah, jadi adik siap-siap ya. Sekarang kita mau berdoa. Siapa kakak yang mau berdoa? Iya, doa pembukaan kali ini dipimpin oleh teman kita Adel Borusiagia. Teman, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Semoga ibadah kami pada hari ini bisa kami terima dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkatilah kakak sekolah minggu, Amang Pendeta, Situa, dan semua teman-teman yang beribadah pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan di ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita kembali memuji Tuhan Bang Emil ya. Ya, kita naikkan satu pujian. Kita siapkan hati kita adik-adik di rumah. Kita mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita bagi berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Pada minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini kami mengingat
dan merenungkan kembali penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, membebaskan kami dari dosa dan maut. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami menghayati jalan penderitaan anak-Mu Tuhan Yesus, hingga mati di kayu salib membebaskan kami. Demi luka-luka Kristus, tolonglah kami agar menyadari dosa-dosa dan kejahatan yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan jahat dalam diri kami, namun sebaliknya kuatkanlah kami memenangkan kehendak baik yang Kau tanamkan di hati kami sewaktu menciptakan kami. Dalam Kristus, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, ada di rumah. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu Horong 4 kakak bersama kakak sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Aku
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat hafalan minggu ini, ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Yeremia 17 ayat 7. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 1 melalui video berikut ini. Ya 10 pitu ayat pitu alai martuama bawa namar hapusan tu Jahoba jala Jahoba haporusana di bahen. Yeremia 10 pitu ayat pitu alai martuama bawa namar hapusan tu Jahoba jala Jahoba haporusana di bahen. Yeremia 10 pitu ayat pitu alai martua bawa nama haposan tu Jahoba jala Jahoba hapolusanna di bahen. Yeremia 10 pitu ayat pitu alai martua mabawa nama haposan tu Jahoba jala Jahoba hapolusanna di bahen. Yeremia 10 pitu ayat pitu alai martuama bawa namal habasan tu Jahoba jala Jahoba hapelusanna dubahen. Ali matua ma awa na maposotan tu Jagoba jalan Aboba Abosan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya kakak, kali ini kita akan pimpin pujian lebih dalam lagi. Kita menyanyi sama-sama dari Kidung Jemaat nomor 457, ya Tuhan tiap jam. Kita nyanyi sama-sama deh ya, sambil bangkit berdiri, kita puji Tuhan.
pengakuan imam rasuli, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, untuk adik-adik di rumah ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak kelas sekolah minggu pada hari ini. Yang pertama, Bang Arnold. Apa itu kakak? Yang pertama, kita ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 28 Februari sampai 6 Maret. Ada siapa itu kakak? 2022. Ada teman kita Dev Pasaribu, Mas Aritona, ya, Jorel Sibarani, Romi Hasibuan, Ivan Hasibuan, Stefania Silae. Iya, dan untuk adik-adik yang kita tidak sebutkan namanya tapi berulang tahun pada minggu itu, kita tetap doakan ya Bang ya, Iya. panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Selalu mengucap syukur kakak ya. Iya, ya. Nah, bagi yang belum ada namanya, dimohon untuk orang tuanya atau ngomong ke orang tuanya, Pak, Mak, tolong laporkan ke gereja untuk dimasukkan ke database gereja kakak ya. Oke. Baik, yang kedua Bang Arnold. Ada ayat hafalan untuk minggu ini khusus untuk orang berapa kakak? Orang 2. 2. Diambil dari 1 Samuel 12 ayat 21. Iya. Sada Samuel 12 ayat 21. Ya, kirim videonya ke WA orang 2 paling Lambat lambat hari Rabu jam 10 malam. Iya. Selanjutnya buat adik-adik, kan pemerintah sudah menganjurkan untuk vaksin ya, yang sudah berumur 6 tahun. Ke atas. Jadi adik-adik semua yang sudah berumur 6 tahun wajib melaksanakan vaksin ya. Ada vaksin pertama, ada vaksin yang kedua. Iya. Kenapa? Untuk memperkuat Imun tubuh kita kakak. supaya nanti kita bisa tatap muka ya Bang. Betul. Iya. Jadi nanti untuk adik-adik yang sudah vaksin tapi belum melapor ke kakak guru sekolah minggu, nanti dikasih tahu ya. Tolong di-update di grup WA masing-masing supaya ya. nanti kakak-kakak guru sekolah minggu tahu siapa-siapa aja yang udah vaksin ya. Betul, biar kita bisa data, kita laporkan ke gereja, biar kita bisa ibadah sama-sama. Iya, tidak usah takut Vaksin itu ya. tidak sakit ya. Banyak teman-teman kita sudah vaksin katanya tidak sakit. Ya. Benar kan Bang ya? Kayaknya masih sakit yang cubit mama ya. Iya, nggak sakit kok. Tidak sakit. Iya, paling cuma kayak digigit semut udah. Iya. Iya, oke ya. Jadi adik-adik jangan lupa ya. Oke, untuk yang selanjutnya Bang Arnold. Kita tidak pernah lupa dan tidak pernah lelahnya untuk mengingatkan protokol kesehatan kakak. Walaupun sudah divaksin, tetap menjaga protokol prokes kesehatan ya, betul sekali. Yaitu yang pertama itu rajin mencuci tangan. Kedua itu memakai masker. Dan selanjutnya dengan menjaga jarak ya. Betul. Nah, menghindari kerumunan. Kalau ada yang rame-rame tidak usah didatangi. Betul. Ya. Terus yang selanjutnya mengurangi mobilitas. Jangan jalan-jalan dulu ya. Kumpul bersama keluarga, sama bapak, sama mama, sama kumpul. Tahan-tahan dulu. Betul kakak. Vaksin dulu seluruh warga negara Indonesia ya. Mungkin nanti bisa ya. Iya. Betul. Karena ada saatnya ada di dulu Mas sabar ya. Yang penting kita ketat Protokol melaksanakan kesehatan. protokol kesehatan. Dan Oke. jangan lupa makan makanan yang Iya, makan makanan bergizi, makanan seimbang, istirahat yang cukup Bang Arnold, jangan lupa ya. Dan jangan lupa tetap kita berdoa. betul kakak. Oke Bang Arnold, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi Iya. pujian. Hodo pangon diake. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama, kita
Puji Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu bagi kita semuanya. Baik, hari ini kita akan kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat hari ini. Engkau Tuhan mempersatukan kami, anak-anakmu sekolah minggu HKBP Makassar,
melalui ibadah online kami pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan mengenal dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 12. 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Amang akan membacakannya buat adik-adik sekolah minggu. Adik-adik semuanya boleh mengikutinya ya di rumah masing-masing. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik tentunya pernah berdoa. Iya, pernah berdoa kan? Ya, kalau orang Kristen, pengikut Yesus harus berani berdoa, harus mau berdoa, dan harus tetap terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah nafas hidup orang beriman. Orang yang berdoa adalah tandanya bahwa dia memiliki hubungan, memiliki Allah di tengah-tengah kehidupannya. Karena melalui doalah kita bisa tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita berbicara dengan Tuhan? Melalui doa. Nah, firman Tuhan buat kita di minggu ini, kita mau diajar oleh firman Tuhan melalui kisah Samuel dan umat Israel. Samuel adalah seorang pendoa. Dia berdoa kepada Tuhan tentang apa yang terjadi dengan umatnya. Umatnya berdosa. Samuel berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan kepada Tuhan, lihat umatmu ini telah melakukan dosa. Kemudian Samuel juga berdoa ketika umatnya datang meminta ampun. Samuel juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tahu dan kita mau diajar oleh firman Tuhan buat saat ini, bagaimana kita mau meniru, meneladani Samuel yang menjadi seorang pendoa bagi umat Israel. Adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik sekolah minggu juga ketika berdoa hanya mendoakan dirinya sendiri? Apakah adik-adik sekolah minggu berdoa hanya untuk sekedar berdoa begitu saja? Atau tidak ada kesungguhan, keseriusan untuk mau berdoa? Tetapi kita mau diajar oleh firman Tuhan, kita juga harus menjadi seorang pendoa. Pendoa artinya kita tidak hanya berdoa untuk diri kita, tetapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendoakan orang lain. Siapa yang kita doakan? Doakan orang tua kita, supaya orang tua kita berhasil di dalam segala pekerjaannya. Kita doakan orang tua kita supaya sehat-sehat. Kita doakan orang tua kita supaya mudah rezekinya. Kita doakan orang tua kita supaya dia
boleh banyak mendapatkan berkat melalui pekerjaannya, atau apapun banyak yang mau kita doakan, banyak yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Kita mendoakan teman-teman kita supaya teman-teman kita berbuat baik kepada kita, supaya teman-teman kita tidak berbuat jahat. Kita mendoakan guru sekolah minggu kita mendoakan siapapun. Kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang pendoa. Inilah yang kita pelajari dari Samuel. Samuel mau untuk mendoakan umat Israel. Dan demikian juga kita saat ini mau kita diajar oleh firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita tetap menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita mau berbicara kepada Tuhan adalah melalui doa. Ketika mau makan kita berdoa, ketika kita mau tidur kita berdoa, ketika kita mau belajar kita berdoa. Kenapa? Kita mau percaya bahwa ketika kita makan, itu adalah makanan yang kita makan, itu adalah berkat dari Tuhan. Kita harus syukuri. Ketika kita mau beristirahat tidur, kita syukuri juga Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati istirahat. Kita juga waktu ketika mau belajar, kita harus berdoa supaya Tuhan berikan kita hikmat, kepintaran untuk melakukan pembelajaran kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian juga banyak hal yang mau kita doakan. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan pada saat ini bahwa kita harus senantiasa hidup di dalam doa. Nah, kemudian firman Tuhan juga di sini kita mau melihat tadi, kalau di kisah firman Tuhan di sini bahwa Samuel sudah melihat banyak kejahatan umat Israel. Banyak yang telah berdosa. Kenapa? Mereka telah menyembah dewa kesia-siaan. Mereka meminta kepada Tuhan, berikan kami raja, katanya. Berikanlah kami seorang raja yang akan memimpin kami, katanya. Mereka memohon kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi mereka menyembah dewa-dewa, menyembah Tuhan yang lain. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, mereka melakukan dosa. Nah, bagaimana Tuhan tidak marah kepada mereka? Mereka meminta, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan dosa. Maka Tuhan marah, apa tadi katakan? Sehingga Tuhan menurunkan guru dan hujan. Bayangkan, guru dan hujan. Itu adalah sebenarnya adalah musim saat untuk menuai. Artinya menuai, mereka mau memanen kebun mereka, memanen gandum mereka. Tetapi ternyata tiba-tiba Tuhan mendatangkan guru dan hujan. Sehingga apa? Mereka tidak bisa panen lagi hasil ladang mereka, sehingga mereka kehabisan makanan. Nah, Tuhan marah kepada mereka, sehingga tadi mereka begitu sangat takut. Mereka takut kenapa? Karena mereka takut akan mati, sehingga mereka tidak lagi memiliki makanan. Sehingga mereka memohon kepada Samuel supaya Samuel berdoa kepada Tuhan supaya guru dan hujan tadi berhenti, sehingga mereka bisa memanen hasil mereka. Dan Samuel katakan dia akan mendoakan mereka asalkan mereka itu, dan Tuhan pasti akan mau asalkan mereka itu mau untuk bertobat. Mereka meninggalkan dewa-dewa sia-sia tadi, dan mereka mau berbalik kepada Tuhan dan mau menyembah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu demikian juga dengan berdoa. Adik-adik sekolah minggu kalau berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kepintaran, Tuhan berikan rezeki kepada orang tuaku. Tetapi di satu sisi kita melakukan kejahatan, kita melakukan dosa. Itu tidak baik, itu tidak benar. Bagaimana Tuhan mau untuk mengabulkan dosa-dosa, mengabulkan doa kita, sementara kita melakukan kejahatan? Nah, adik-adik tidak boleh sekolah minggu seperti itu. Itu sebabnya ketika kita berdoa, di akhir doa kita mau mengatakan, ampunilah dosa-dosa kami supaya
supaya jangan dosa itu jadi menghalangi berkat Tuhan. Nah, di situ juga adik-adik sekolah minggu, makanya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita juga tidak boleh melakukan yang jahat, melakukan dosa, melakukan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mau minta sesuatu, maka sikap kita, perbuatan kita juga harus melakukan hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Maka Tuhan juga pasti akan berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, buat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, agar semakin bertekun di dalam doa. Karena doa adalah jalan kami untuk boleh berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan, mengungkapkan berbagai hal di tengah-tengah hidup kami. Apapun yang kami inginkan, kami sampaikan di dalam doa kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya menjadi anak-anak yang pendoa, mau tetap untuk memberikan, mempersembahkan dirinya di dalam doa Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka tetap hidup di dalam kebaikan apapun yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap semakin bertekun di dalam ibadah. Mereka juga Tuhan semakin Engkau berkati di dalam proses pendidikan mereka Tuhan, di dalam proses perkembangan mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan teman-teman kami yang berulang tahun, supaya mereka juga boleh Tuhan bersuka cita. Engkau menambahkan umur yang panjang kepada mereka Tuhan, Engkau tambahkan kesehatan kepada mereka. Berkati juga Tuhan teman-teman kami, kalau ada yang dalam keadaan sakit, Engkau Tuhan sembuhkan, berikan kekuatan, berikan Tuhan, berkati Tuhan obat yang mereka konsumsi, supaya itu menjadi jalan berkat bagi mereka Tuhan untuk kesembuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan berikan kesehatan, berikan berkat-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu kami, tetap semangat di dalam melakukan pelayanan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke, adik-adik di rumah, sebelum kakak berikan tugas untuk minggu ini, kita lihat dulu ya tugas yang minggu lalu, yaitu apa Bang Arnold? Menggambar sesuai dengan ayat Yeremia 17 ayat 8. Ya, kita sama-sama lihat Bang Arnold ya, melalui video berikut ini.
Luar Terus? biasa kakak tugasnya yang dikumpulkannya. Ya, terus untuk tugas minggu ini apa Bang Arnold? Nah, sesuai dengan tema dan khotbah yang Apa disampaikan tadi oleh Pak khotbah Pendeta pendeta? Ya. tentang kita bagaimana memegang kepada Tuhan dan Iya, kalau kita intinya di situ ketika kita berbuat dosa, melakukan kesalahan, ya kita harus tetap datang berseru-seru kepada Tuhan Iya. ya, kita tetap berdoa kepada Tuhan ya, adik-adik di rumah ya. Tapi dalam doa juga kita harus mengakui kesalahan kita kepada Tuhan ya, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Jadi tugas kita minggu ini Bang Arnold, apa itu kakak? kita membuat Apa yang kakak pegang itu? ini tangan ini gambar tangan. Nah ini Bang Arnold ada kayak album seperti itu kayak tapi judulnya Mari Berdoa. Oke. Jadi kalau dibuka ini Bang Arnold, ini tangan terlipat. Kalau kita kan berdoa, Seperti berdoa, tangan kita lipat ya. Kita berseru meminta kepada Tuhan, minta ampun, minta berkat ya. Iya. Jadi untuk adik-adik di rumah kita membuat seperti buku doa gitu ya. Bentuk Tapi isinya? dalam bentuk tangan. Ya. Jadi mungkin adik di rumah sudah tahu membuat ini caranya seperti apa. Dan ketika dibuka adik-adik, jadi nanti di sini adik-adik di rumah boleh menuliskan pokok-pokok doa yang akan mau dia doakan. Contohnya apa itu kakak? Contohnya mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, Supaya sehat-sehat selalu. Ya. Jadi adik mendoakan negara ini juga. Amin. Ya. Jadi adik-adik di rumah nanti dibuat seperti ini. Ini gambar tangan yang terlipat. Nah, ketika dibuka, tapi dengan judul Mari Berdoa. Jadi di sini adik di rumah apa saja yang mau adik-adik doakan tulis di sini pokok-pokok. Oke. Iya. Jumlah yang didoakan bebas ya kak ya? Terserah kan. Kan kita setiap hari kan pasti ada aja yang Kita mau doakan. Ya, mungkin ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau menyakiti hati orang lain, tulis di sini. Contohnya saya mau mendoakan mama tadi, doakan mamanya, atau mendoakan bapaknya. Pokoknya pokok doanya yang mau dia doakan tulis di sini. Jadi ada di rumah terserah dia nanti bentuknya boleh bulat, bentuk love juga boleh. Bebas sih kakak. Bebas. Jadi adik-adik terserah mau berapa lembar. Ya, jadi sesuai dengan iya, doa masing-masingnya. Iya, jadi adik-adik di rumah boleh ditulis di rumah sesuai dengan pokok doa yang mau dia doakan. Kalau ada abang sama kakak atau adiknya Satu-satu. Satu. Karena Jadi satu orang satu. tiap-tiap anak pasti beda ya. Pasti Doa-doanya ya. Pasti beda. Jadi satu orang satu album seperti Satu ini. album. Ya. Jadi gampang kok buatnya ini, diciplak tangannya. Ciplak baru gunting gandeng ceritanya ini seperti ini. Kayak adik-adik di rumah sudah pernah juga buat seperti ini ya, cuman kan temanya beda. Jadi adik di rumah nanti ditunggu ya. Ditunggu nanti adik-adik dikirim fotonya paling lambat hari Rabu jam 10 malam ke WA orang masing-masing. Oke? Iya. Nah sekarang kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Tuhan. Jadi adik-adik nanti kumpulkan persembahannya diserahkan ke gereja. Ke gereja bisa dititip ke bapak mamanya atau bisa minta tolong bapak mamanya untuk ditransfer ke rekening gereja. Ya. Oke adik-adik rumah kita naikkan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapak. Kita bangkit berdiri sambil kita siapkan hati kita dan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bangga
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik sekolah Minggu semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita. Sama-sama kita bernyanyi dari buku ND 697.